Baik, informasi dimulai dari sekarang ya. Terima kasih atas waktunya yang telah disediakan untuk saya. Saya di sini akan menyampaikan visi saya. Menjadikan BEM sebagai suatu wadah yang transparan bagi aspirasi mahasiswa, sekaligus penggerak dan pelaksana aspirasi yang dapat mencetak mahasiswa lebih inovatif, unggul, dan berintegritas, sehingga dapat diwujudkan secara nyata di lingkup kampus dan masyarakat. Landasan saya dalam mengambil visi ini melihat dari bakat dan kemampuan mahasiswa yang kurang tertuang, serta kegiatan di kampus yang hanya berjalan kuliah langsung pulang tanpa adanya organisasi dan kegiatan intra di dalamnya. Sehingga dalam hal ini saya jadikan acuan saya untuk mengambil misi. Untuk misi saya yang pertama, yakni mewujudkan BEM yang independen, aspiratif, dan progresif guna menunaikan tugas yang telah dipercayakan mahasiswa dan kampus kepada BEM. Menciptakan BEM yang berperan aktif dalam pengembangan minat, bakat bagi seluruh mahasiswa. Menjadi penyambung lidah antara mahasiswa dan kampus, sehingga komunikasi antar keduanya dapat terjalin dengan hangat dan komunikatif. Mewujudkan BEM yang independen, aspiratif, dan progresif guna menunaikan tugas yang telah dipercayakan mahasiswa dan kampus kepada BEM. Tidak semena-mena BEM berdiri tanpa adanya dasar suatu apapun. BEM diadakan untuk menampung segala aspirasi mahasiswa yang nantinya dapat tersalurkan dengan baik, sehingga mahasiswa memiliki wadah untuk menyampaikan bakat dan minatnya serta kemampuannya. Memang 2 tahun ini UKM bisa dikatakan vakum. Untuk kali ini kami mengupayakan agar mahasiswa memiliki wadah yang bisa menaungi aspirasinya semua. Dalam artian tidak hanya kuliah saja, tapi juga bisa menyalurkan bakat-bakat yang terpendam. Sehingga nantinya mahasiswa tidak hanya memiliki kemampuan akademis, kemampuan non-akademisnya juga didapat. Menentukan jati diri tidak hanya lewat akademis, non-akademis juga bisa. Jadi untuk yang tidak pintar, yang tidak baik public speakingnya, jangan takut, masih ada peluang untuk meningkatkan kemampuan dan bakat kalian di bidang non-akademis. Tidak ada yang mustahil, selagi kita mau berusaha menentukan jati diri kita sendiri, ya lewat kita sendiri. Mari bersama-sama berproses bersama. Baik, yang keempat, mewujudkan BEM yang kreatif dalam mengembangkan organisasi, sosialis terhadap lingkungan sekitar, bersinergi dalam mewujudkan misi bersama, dan aktif dalam usaha mengembangkan diri menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kelima, mendukung kemajuan organisasi yang berada di bawah naungan kampus. Dan yang keenam, menjadi agen perubahan di antara mahasiswa yang memberikan dampak secara positif terhadap pribadi, orang sekitar, dan lingkungan bermasyarakat. Nah, di sini tidak hanya untuk diri kita sendiri dan untuk kampus, tapi juga bermanfaat untuk lingkungan sekitar atau masyarakat yang berada di sekitar kita. Kenapa kami lebih memilih ke internal? Karena kampus kita semua mahasiswa tidak hanya kemampuannya di akademis saja, tetapi non akademis, yaitu kemungkinan kemampuannya ada yang di futsal, voli, karate, PSHT, dan lain sebagainya. Jadi di situ kami mengambil lebih ke UKM daripada ke yang lain. Demikian, terima kasih. Bagaimana? Sudah selesai? Baik, terima kasih kami ucapkan kepada kandidat calon nomor 1. Berikan aplaus yang meriah.
Selanjutnya penyampaian visi dan misi dari kandidat calon presiden dan wakil presiden mahasiswa dengan nomor urut 2 dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Ya, di sini kami dari kandidat nomor urut 2 ingin menyampaikan visi dan misi kami yang telah kami susun sedemikian rupa berdasarkan situasi dan kondisi kampus kita saat ini, sehingga kami di sini menemukan visi misi yang cocok dan mendasar yang akan kami sampaikan pada hari ini. Ya, baik, untuk visi akan disampaikan oleh wakil saya, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan mengenai visi, yaitu visi kami mewujudkan BEM yang independen, unggul, berkualitas, aspiratif, dan progresif, guna menunaikan tugas yang telah dipercayakan mahasiswa dan lembaga. Oke, baik. Sebelum saya menyampaikan lebih lanjut tentang misi, tolong teman-teman di sini perhatikan dengan baik penyampaian visi misi per poin. Jangan sampai ada yang keliru. Misi itu seperti apa dan visi itu seperti apa. Ya, terima kasih. Oke, saya lanjutkan. Misi pertama, mewujudkan pengelolaan manajemen organisasi yang profesional. Ini sangat mendasar, teman-teman. Ketika kita ingin membangun internal, jadi organisasi secara profesional itu sangat-sangat dibutuhkan, teman. Baru kita berani berbicara keluar. Ya, ini secara internal dulu. Ya, makanya di sini wujudkan pengelolaan manajemen organisasi yang profesional. Oke, itu yang pertama, itu yang terpenting. Terus yang kedua, bersikap terbuka sebagai pelaksana kegiatan yang berdasarkan aspirasi mahasiswa. Oke, seorang pemimpin itu dituntut untuk transparan, kawan-kawan. Dituntut untuk transparan, ya. Jadi segala sesuatu kegiatan di sini kita terbuka, ya, kita terbuka nantinya, teman-teman. Yang ketiga, membangun inovasi bagi pengembangan potensi kreatif mahasiswa baik dalam segi keilmuan sosial maupun budaya. Ya, mungkin tidak jauh berbeda, ya. Mungkin hanya caranya saja yang berbeda nanti dengan paslon yang lain. Bahwa di sini teman-teman, saya pribadi, bahkan saya bersama dengan wakil saya itu tahu betul bagaimana susahnya kita mencari mahasiswa di pelosok negeri sana, teman-teman. Ya. Jadi saya harapkan yang kita gembar-gemborkan di UAS kita itu ada UKM. Ternyata tidak ada. Saya di situ saya memiliki kesadaran bersama dengan wakil saya, berdosa, teman-teman, ketika itu tidak diwujudkan. Maka kami hadir di sini untuk mewujudkan itu semua. Oke. Saya melihat banyak sekali potensi-potensi yang ada di UAS kita, teman-teman. Mahasiswanya banyak yang kreatif, ya, tapi tidak terekspos, tidak ada wadah untuk itu. Itu, teman-teman. Ya, saya tidak banyak berbicara, ya. Tidak banyak berbicara, itu saja yang mendasar yang memang paling penting kita lakukan saat ini, ya. Karena kita tidak hanya sekedar melanjutkan, tapi kita membangun fondasi dari awal. Kita 2 tahun tanggung, teman-teman. 2 tahun, bayangkan. 2 tahun. Itu bukan sesuatu yang mudah. Mungkin visi dan misi kalian terlihat sepele, teman-teman. Tidak sama sekali, teman-teman. Tidak sama sekali sepele. Ya, ini saya katakan sekali lagi, ini sangat mendasar yang harus kita lakukan, yang harus kita sadari sebagai pemimpin. Terima kasih, mungkin seperti itu. Terima kasih, Pak Moderator. Berikan aplaus yang meriah kepada pasangan calon kandidat presiden dan wakil presiden mahasiswa nomor urut 2. Penyampaian visi misi yang sangat luar biasa dari kandidat calon presiden dan wakil presiden mahasiswa nomor urut 2. Selanjutnya, penyampaian visi dan misi calon kandidat presiden dan wakil presiden mahasiswa nomor urut 3 dipersilakan. Terima kasih untuk moderator. Di sini saya paslon nomor 3 akan menyampaikan visi saya dan nantinya akan dilanjutkan oleh Di sini visi saya membentuk Badan Eksekutif Mahasiswa sebagai pionir pergerakan untuk mewujudkan mahasiswa yang memiliki integritas dan peka terhadap isu-isu terkini
tapi tidak mengedepankan nilai moralitas dan budi pekerti yang baik. Di sini mungkin sedikit saya akan menyatakan saya mengambil visi ini. Di sini landasan berpikir untuk mengambil visi ini ada beberapa. Pertama adalah edukator. Edukator adalah sebagai edukasi nantinya untuk yang pertama itu sebagai edukator, nantinya sebagai edukasi. Jadi BEM itu tidak hanya sebagai penggerak saja, tapi sebagai edukator kepada mahasiswa dan mahasiswi. Yang kedua adanya reflektif. Reflektif adalah mahasiswa untuk mewajibkan mahasiswa untuk berbicara apapun itu memiliki landasan. Kita mahasiswa, kita memiliki value yang lebih dari masyarakat umum. Makanya apa yang kita bicarakan itu kita harus memiliki landasan. Yang ketiga itu adalah kebiasaan bertindak, kebiasaan-kebiasaan yang mungkin yang dulu BEM masa lalu meninggalkan jejak-jejak yang belum bisa dibenahi, nantinya kita akan benahi bersama sesuai dengan moral dan budi pekerti yang baik. Gunanya menunjukkan integritas mahasiswa yang lebih progresif. Yang ketiga adalah kerja teknis. Kerja teknis bekerja secara teknis langsung, tidak wacana saja tapi langsung bekerja. Yang ketiga adalah motivator. Sebagai motivator nantinya kepada masyarakat bahwa organisasi itu sangat penting untuk perkembangan pola pikir dan kebiasaan-kebiasaan yang menjadi budaya nantinya di Wascita Dharma sendiri. Mungkin bisa dilanjut oleh Wapres saya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, sini saya sebagai Wapres dari Paslon 3 akan melanjutkan misi yang dan kami. Visinya misi pertama membangun internal berdasarkan kekeluargaan dan profesionalisme. Yang kedua, proaktif dalam merespon isu kampus, sosial, dan politik dengan gerakan massal. Mungkin teman-teman banyak ya sekarang mahasiswa ini yang mungkin hilang dari jati diri mahasiswa, teman-teman. Bagaimana kita mahasiswa yang dikatakan sebagai agen of change, agen perubahan, justru malah larut dan tidak ikut andil dalam perubahan-perubahan yang ada di sekitar kita. Maka dari situ misi salah satu dari kami yang bawa adalah proaktif dan merespon isu kampus, sosial, dan politik dengan gerakan massal. Yang ketiga adalah menjunjung tinggi nilai integritas mahasiswa, baik di dalam maupun luar kampus. Perlu kita ketahui teman-teman, di sini saya dari Madura, mungkin ada teman-teman dari Jawa, ada dari Kalimantan dan lain sebagainya. Dan kita hidup heterogen bersama-sama. Untuk itu teman-teman perlu merawat integritas yang kuat guna untuk membangun hubungan kekeluargaan yang sinergis. Yang keempat, menciptakan hubungan yang sinergis antar organisasi kemahasiswaan. Artinya di sini bagaimana nanti kita ketika sudah menjadi sebagai pres dan wapres merangkul bersama organisasi-organisasi yang ada di bawah untuk menjadi lebih progresif dengan membentuk suatu target-target yang kami tentukan. Dari misi yang saya bawa tadi ada nilai-nilai misi. Teman-teman skeptis ya, skeptis bertanya-tanya. Lalu untuk apa kita menuju ke sana? Bagaimana kita menuju ke sana? Maka di sini saya akan menjelaskan. Pertama, komunikasi. Komunikasi itu penting teman-teman. Dengan komunikasi kita lebih hubungan keakraban kita akan terjaga. Baik, mohon maaf paslon nomor urut 3 karena waktunya sudah habis ya. Singkat saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada paslon nomor urut 3 yang telah menyampaikan visi dan misi yang sangat luar biasa. Bisa diberikan aplaus sekali lagi untuk
Selanjutnya kita masuk ke sesi yang kedua, yakni uji panelis. Baik, sebelumnya saya akan membacakan peraturannya terlebih dahulu ya. Panelis memberikan pertanyaan kepada masing-masing kandidat calon presiden dan wakil presiden mahasiswa, dan masing-masing kandidat calon presiden dan wakil presiden mahasiswa diberikan waktu maksimal 3 menit untuk menjawab. Baik, langsung saja kita dengarkan pertanyaan yang pertama yang akan disampaikan oleh panelis 1, yakni Bapak Dr. Andus Haji Suryo Hartoko MSI. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Untuk panitia dan jajarannya yang telah menyelenggarakan dengan seksama, langsung saja saya menanyakan pada posisi paslon nomor 1. Semuanya bagus ya, semuanya punya orasi bagus, dan kalau bisa semua menang gitu ya, terpilih semua kalau bisa. Baik, paslon 1, saudari mengatakan di situ ada transparansi ya. Transparansi apa ketika nanti misalnya saudari terpilih menjadi presiden BEM? 1 ya. Ini ada batasan pertanyaan enggak? Saya tidak mendapatkan apa-apa panelis ini enggak. Ini pikir sendiri nih. Jadi tidak ada panduannya, tidak ada apa yang harus ditanyakan di sekitar apa, enggak ada. Jadi ngarang semua ya. Nggih Pak, satu pertanyaan untuk satu paslon. Oh, satu pertanyaan aja ya. Terima ya. kasih. Sudah, cukup itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikan aplaus dan waktu dimulai untuk menjawab. Kita hitung mundur dari 3. Baik, 3, 2, 1 dipersilahkan untuk menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Suryo Hartoko MSI. Menurut saya, bekerja secara transparansi adalah bagaimana kita adalah menjalankan visi dan misi kita, sehingga tujuan yang ada dalam visi dan misi kita bisa terlaksana dengan baik, sehingga nantinya aspirasi-aspirasi yang dari mahasiswa mampu kita realisasikan di lingkup kampus dan lebih luasnya lagi di lingkup masyarakat. Itu menurut pendapat saya. Baik, menurut saya sesuai dengan yang telah disampaikan oleh calon presiden tadi, jadi kita di sini harus yang pertama menanyakan, yang kedua mendengarkan, yang ketiga melaksanakan. Jadi bagaimana kita sama-sama melaksanakan dan menggapai apa yang harus kita gapai sesuai dengan aspirasi mahasiswa, dan bagaimana itu semua terlaksana. Jadi kita butuh kerjasama di dalam hal ini. Terima kasih. Baik, sudah cukup untuk pertanyaannya. Sekali lagi berikan aplaus kepada calon kandidat presiden dan wakil presiden mahasiswa nomor urut 1 yang telah memberikan jawaban yang sangat luar biasa. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, untuk pasangan calon nomor urut 2 yang akan ditanyakan langsung oleh panelis yang pertama, yakni Bapak Dr. Andus Haji Suryo Hartoko, dipersilahkan. Paslon 2 ini tiga calon ini bagus semua ya. 2 calon sama-sama satu jenis, 1 calon campuran, ini agak ada campuran ya. Ini paslon nomor 2. Ketika saudara terpilih jadi presiden BEM,
yang saudara lakukan pertama, ya saudara lakukan pertama sekali apa? Ya, paham ya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Berikan aplaus yang sangat luar biasa kepada Bapak Presiden Widodo. Baik, untuk kandidat calon presiden dan wakil presiden mahasiswa nomor urut 2 dipersilahkan untuk menjawab pertanyaannya. Kami berikan waktu maksimal 3 menit untuk menjawab. Hitungan mundur mulai dari 3 dimulai ya. 3, 2, 1 dimulai. Baik, terima kasih. Ya, pertanyaan yang bikin redek ya kalau nggak ada persiapan itu. Baik, terima kasih kepada panelis yang sudah bertanya. Ya, jadi di sini ya pertanyaannya adalah apa yang dilakukan pertama kali ketika terpilih. Baik, di sini saya akan menjawab. Pertama kali yang akan saya lakukan itu membentuk struktur organisasi BEM secara internal. Itu yang pertama. Karena itu yang paling penting, ya. Tidak berbicara masalah program dulu. Karena ketika program tidak bisa jalan ketika internal BEM itu kocar kacir, ya. Jadi kita bentuk struktur BEM dengan sebaik-baik mungkin dengan apa yang dibutuhkan untuk menjalankan program-program seterusnya. Mungkin begitu, Pak. Terima kasih. Baik, sudah cukup untuk jawabannya. Terima kasih banyak. Berikan aplaus yang sangat luar biasa kepada paslon nomor urut 2. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga dari panelis yang pertama kepada paslon nomor urut 3. Dipersilahkan. Paslon ganda campuran nomor urut 3. Ya. Tadi saudara mengatakan bahwa di situ ada salah satunya adalah edukatif. Salah satunya. Sejauh mana ketika saudari melakukan atau melaksanakan keorganisasian di Badan Eksekutif Mahasiswa Siswa Kita Dharma secara edukatif. Paham? Nggak saya ulang ya pertanyaannya ya, supaya lebih cemerlang nanti pola pikirnya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan. Jadi waktu untuk menjawab pertanyaan untuk paslon nomor urut 3, kita berikan waktu maksimal 3 menit juga. Hitungan 3 dimulai ya. 3, 2, 1 dimulai. Terima kasih untuk pertanyaannya sangat luar biasa. Langsung saya akan menjawab bagaimana sejauh mana proses saya untuk mengedukasi. Yang pertama adalah edukasi secara organisasi. Organisasi di sini tidak tentang internal dan eksternal saja. Edukasi yang saya sampaikan adalah bagaimana pola penyampaian, sepenting apa kita berorganisasi untuk mendukung akademi kita. Bukan cuma dengan berpola pikir, tapi juga secara pendekatan emosional dan pendekatan secara pendekatan emosional dan juga pendekatan secara keilmuan. Jadi tidak tentang bagaimana kita menyampaikan bahwa pentingnya akademis, tapi tentang bagaimana pentingnya organisasi bisa membangun budaya dalam berpikir dan budaya untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang lebih positif. Mungkin bisa. Terima kasih. Ingin mendapatkan sedikit sejauh mana edukasi yang kami berikan kepada mahasiswa dalam kancah BEM. Perlu ketahui teman-teman, BEM ini adalah organisasi internal kampus yang sangat penting. Maka bagi mahasiswa semuanya wajib tahu, dan kami nantinya sebagai calon, sebagai presiden dan wakil presiden akan mengedukasi teman-teman dan ikut kancah berperan aktif dalam BEM itu sendiri. Karena BEM tidak efektif jika tidak ada dukungan teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada urut 3. Selanjutnya kita dengarkan pertanyaan dari panelis 2.
yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Agus Syukron SOS MSI. Untuk pertanyaan pertama kepada calon kandidat nomor urut pertama, dipersilahkan. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan selamat ya kepada 3 kandidat Presiden Mahasiswa Wiswaswala Waskita Dharma Malang yang sudah mempersiapkan diri dan bersedia minimal bisa sampai kepada kandidat itu sudah perjuangan luar biasa ya. Supporternya mana itu masing-masing kandidat ini? Jadi ini kandidat yang luar biasa mewakili unsur-unsur daerah, tapi saya harapkan nanti juga ketika pemilihan jangan berdasarkan kedaerahan, pertemanan, suka tidak suka, tapi berdasarkan visi yang di atas. Jadi sebagai mahasiswa harus melepaskan kesukuan, kedaerahan, suka tidak suka dan seterusnya ya. Sudah mulai harus belajar begitu. Oke, pertanyaan saya kepada kandidat pasangan pertama terkait dengan penggerak dan pelaksana aspirasi, itu kan visinya ya, penggerak dan pelaksana aspirasi. Ini berkaitan dengan minat dan bakat. Kan selama ini kita tahu, saya baru nyadar juga melihat cara orasi kandidat ini yang lebih daripada pasangan yang sudah-sudah. Kemudian pendukung supporter-supporternya antusias sekali. Saya yakin punya minat, punya bakat yang belum dieksplor. Apa saja minat dan bakat yang akan kalian kembangkan, yang akan kalian laksanakan dalam membawa aspirasi teman-teman kalian di mahasiswa Wiswaswala Waskita Dharma, macam-macam bakat dan minatnya. Terima kasih. Baik, bisa langsung dipahami untuk pertanyaan yang pertama. Ya, kita berikan waktu maksimal 3 menit untuk menjawab ya. Dimulai dari hitungan mundur dari 3 ya. 3, 2, 1 dimulai. Baik, terima kasih banyak saya ucapkan kepada panelis. Untuk menindaklanjuti aspirasi mahasiswa, yang pertama saya fokuskan dalam bidang akademis. Mahasiswa lebih ditekankan untuk mendalami, baik itu pelajaran maupun kegiatan, seperti halnya mengadakan lomba debat, karya tulis ilmiah, esai, dan tidak hanya itu, kami juga akan menjalin hubungan dengan kampus-kampus lain, mengembangkan minat dan bakat dari mahasiswa itu sendiri. Nantinya tidak terterapkan hanya di dalam lingkup kampus. Kita bisa nantinya eksplor keluar kampus untuk menguji seberapa besar kemampuan mahasiswa, seberapa besar jati diri mahasiswa untuk membawakan nama mahasiswa itu sendiri. Untuk yang kedua, yakni di bidang non-akademis, kami melihat banyak sekali bakat minat yang dimiliki mahasiswa, seperti halnya di lingkup olahraga yang belum tersalurkan. Tidak hanya olahraga, tapi juga ada seni tari yang mungkin nanti bisa membawakan nama-nama daerahnya untuk lebih berkembang lagi, sehingga nantinya misi visi pengembangan Wiswaswala Waskita Dharma Malang dapat terrealisasi melalui itu, tidak hanya di bidang akademis, namun juga di bidang non-akademis. Terima kasih. Sudah cukup untuk jawabannya? Baik, terima kasih. Berikan aplaus yang sangat meriah kepada paslon nomor urut 1 yang telah menyampaikan jawaban yang sangat luar biasa. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua dari panelis 2. Untuk pasangan calon kandidat Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa nomor urut 2, dipersilakan. Supporternya sudah mulai. Tidak apa-apa, bagus itu. Bagus. Pertanyaan untuk kandidat pasangan Presma nomor 2. Ini
sekalian kan tentu ketika dipilih sebagai presma nanti, mudah-mudahan ya, tentu akan berdiri pada posisi antara melaksanakan aspirasi dari teman-teman, kemudian bagaimana juga kalian menyampaikan dan meneruskan tugas-tugas ataupun kepentingan-kepentingan dari perguruan tinggi. Nah, di sana kan kalian harus bersikap independen. Independen yang dimaksud itu dalam posisi apa? Kemudian bagaimana ketika terjadi perbedaan kepentingan atau perbedaan pemahaman antara posisi kalian sebagai pembawa pelaksana ya, menunaikan tugas, istilah kalian ya, menunaikan tugas dari kelembagaan perguruan tinggi dan membawa aspirasi mahasiswa. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang kedua. Untuk pasangan calon kandidat bisa langsung dijawab. Dipersilahkan untuk pasangan calon nomor urut 2. Baik, terima kasih kepada panelis yang sudah memberikan pertanyaan. Baik, di sini pertanyaannya berkaitan dengan independen, ya. Karena BEM itu harus independen. Kenapa independen? Karena di sini kita bukan BEM fakultas, ya. Kita bukan BEM fakultas, kita BEM umum, bisa dikatakan seperti itu, ya. Jadi di sini ketika ada perbedaan tugas di antara BEM dengan perguruan tinggi, maka di sini kami akan mengambil langkah komunikasi atau langkah musyawarah gitu teman-teman. Langkah musyawarah yang akan nanti menimbulkan menciptakan sebuah keselarasan. Jadi untuk suatu ketidaksesuaian itu perlu namanya komunikasi atau musyawarah. Itu yang paling penting yang kita lakukan. Makanya transparansinya adalah di situ dan independennya di situ. Mungkin seperti itu. Mungkin kita tambahkan Pak Wakil. Ya baik, saya akan menambahkan sedikit ya berkaitan dengan masalah yang tadi. Benar apa yang dikatakan oleh calon presiden saya. Kita akan melakukan yang namanya musyawarah. Nah, itu untuk menghasilkan keselarasan di antara di antara BEM dengan fakultas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, lagi sekali berikan aplaus yang sangat meriah kepada pasangan calon nomor 2. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga dari panelis yang kedua kepada kandidat calon presiden dan wakil presiden mahasiswa nomor urut 3. Dipersilahkan. Supporternya kok dari sisi utara terus, yang selatan mana ini? Oke, kayaknya ini supporter sepak bola sejati yang utara. Oke. Peserta kandidat Presma yang nomor 3. Saya yakin ini juga punya kapasitas untuk memimpin teman-teman mahasiswa juga, karena saya sudah tahu dan ini juga Lumajang asli karena yang begitu. Maksud saya nggak promosi ya. Oke. Menjalankan, ingin mewujudkan visi BEM yang memiliki integritas dan peka ya. Ini saya mengambil kandidatnya mengambil bahasanya bagus, bukan kritis ya. Biasanya kalau bahasanya kritis itu mahasiswanya lebih kepada pendekatan konflik gitu. Ini peka, bagus pendekatannya. Kemudian mengedepankan moralitas dan budi pekerti atau akhlak. Saya tertarik sekali. Sama sebenarnya saya ingin bertanya dengan pertanyaan kandidat kedua. Tentu saja sebagai seorang leader nanti posisi kalian kan di tengah-tengah konflik tadi antara membawa kepentingan mahasiswa dan ingin menjabarkan
kepentingan perguruan tinggi. Nah, ketika di posisi seperti itu, di posisi yang kalian harus memilih lebih mengedepankan citra di hadapan teman-teman mahasiswa atau membela kepentingan kelembagaan perguruan tinggi. Itu jelas ya? Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang terakhir, Pak. Mungkin untuk pasangan. Baik, dalam waktu menjawab kita berikan waktu maksimal 3 menit kepada paslon nomor urut 3, dipersilakan. Terima kasih untuk pertanyaannya sangat luar biasa dari Bapak Agus. Di sini kita sebagai BEM juga tidak boleh ketidaksadaran diri bahwa kita BEM adalah di bawah naungan Waskita Dharma Malang ini sendiri. Jadi nantinya ketika ada kepentingan lembaga yang lebih potensial daripada kepentingan BEM, bagaimana caranya kita menyelaraskan antara satu kepentingan dengan kepentingan yang lain. Contohnya seperti untuk UKM sendiri ada beberapa UKM yang mungkin nantinya akan dibawa oleh kelembagaan untuk ke ranah yang lebih jauh. Nah, nantinya kita akan mewadahi itu dalam sebuah organisasi keprofesian. Jadi kita akan membentuk organisasi untuk mengurangi kecenderungan kita akan memilih ke lembaga atau kita akan memilih ke internalisasi. Jadi ke lembaga organisasi profesi ini nantinya akan selaras menjadikan satu wadah untuk kelembagaan kita memenuhi dan untuk internalisasi kita memenuhi. Mungkin seperti itu, Pak. Mungkin sedikit menambahi, kurang lebih seperti itu, terkait tentang moralitas mahasiswa yang harus kita jaga, dan itu juga berkaitan dengan tenang dulu ya. reputasi kampus kita. Maka di sini kita lebih mengedepankan nilai moralitas kita sebagai mahasiswa, dan itu juga sebagai reputasi kampus kita agar terjaga. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada paslon nomor urut 3. Dan sebelum kita lanjut ke pertanyaan dari panelis yang terakhir, kita terlebih dulu mau mendengarkan suara pendukung dari masing-masing pasangan calon. Ini suara pendukung dari pasangan calon nomor urut 1 mana? Baik, terima kasih. Suara dari pendukung pasangan calon nomor urut 2. Selanjutnya, suara pendukung dari pasangan calon nomor urut 3 mana? Baik, terima kasih kami sampaikan kepada semua audiens atau pendukung dari masing-masing kandidat calon presiden dan wakil presiden mahasiswa. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan dari panelis yang terakhir atau panelis yang ketiga yang akan disampaikan langsung oleh Bapak David Kasidi Esos MAP untuk pertanyaan pertama kepada pasangan calon nomor urut 1, dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya sudah menjadi kandidat calon presiden dan wakil mahasiswa. Ini sudah berkah bahwa kalian percaya untuk memimpin teman-teman kalian di STWD. Untuk moderator, ini pertanyaannya bisa random nggak? Dari tadi 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kira-kira bisa nggak di random gitu? Mulai dari nomor 2, terus 3, 1. Bisa nggak? Enggak, Pak, cuma kita sudah konsepkan seperti itu. Nanti ada waktu untuk mahasiswa bertanya, Pak. Enggak, maksudnya 1, 2, 3. Dari tadi kan 1, 2, 3, 1, 2, 3 gitu. Kalau saya mulai dari pertanyaan untuk paslon 3, boleh nggak sih? Boleh, Pak, boleh. Biar ada stagnan gitu ya. Jadi paslon 1 bisa punya kesempatan. Ya. Benar. Oke, saya mulai ya dari untuk paslon 2.
Ini pertanyaannya bebas atau mengacu kepada visi misi? Bebas Pak. Oh bebas. Oke, baiklah. Ya, makasih. Ya konsepnya kan harus jelas gitu, ya kan? Nggak dari tadi visi-visi. Saya mau keluar dari konteks saja. Mengutip ya, kalau saya pernah lihat di YouTube itu, mengutip dari apa yang disampaikan oleh Pak Ahok, bahwa bila seseorang, untuk melihat karakter seseorang, ya, jadikanlah dia pemimpin, baru dia akan kelihatan. Setelah pemimpin baru kelihatan karakternya. Untuk paslon 02, seandainya paslon 02 terpilih menjadi pres dan wapres mahasiswa, apa yang Anda lakukan pertama kali? Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana untuk paslon nomor urut 2 bisa dipahami? Oke, baiklah. Ya, nggak apa-apa sama pertanyaan ya, tapi kan cara pandangnya kan berbeda. Ini bentuk kearoganan berarti bagi saya. Untuk pasangan yang nomor 3, sama. Jika terpilih jadi pres dan wapres mahasiswa, apa yang Anda lakukan? Karena dari sini kita akan lihat bagaimana dia akan menjalankan model kepemimpinannya. Kita lihat. Ya. Bukan secara sederhana dijelaskan sama. Mungkin itu dari sudut pandangnya orang lain, tapi kalau bagi saya berbeda. Yang nanya kan beda. Sama, silakan untuk paslon 03. Baik, bagaimana untuk paslon nomor urut 3 bisa dipahami untuk pertanyaannya? Siap. Baik, untuk paslon nomor urut 2 dipersilahkan untuk menjawab pertanyaannya ya. Waktu maksimal 3 menit. Pada paslon nomor urut 3 dipersilahkan. Terima kasih untuk pertanyaan yang sangat luar biasa. Langkah pertama yang akan kita lakukan nantinya ketika kita terpilih menjadi BEM, yang pertama adalah pembentukan tim formatur, di mana pembentukan tim formatur itu adalah kita merencanakan bagaimana nantinya siapa-siapa yang berada di struktural itu, dengan tidak luput kita mengikut pembina dan pembimbing dan pendamping dari sistem Polres kita Dharma itu sendiri. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Sedikit menambahkan dari langkah-langkah yang telah capres saya berikan, saya ingin sedikit menambahkan langkah nanti yang kita akan bawa. Pertama adalah komunikasi. Dengan komunikasi kita dapat membangun suatu hubungan yang telah dibangun setelah sesuai dengan keinginan pres saya. Konsolidasi yang kedua, saling menyatukan antara organisasi-organisasi yang telah kami bentuk nantinya. Yang ketiga adalah relasi, itu penting. Relasi, bagaimana kita menjalin relasi jikalau nanti ada suatu permasalahan yang menyangkut eksternal maupun internal, itu akan mempermudah bagi kita. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus yang sangat luar biasa kepada kandidat calon presiden dan wakil presiden mahasiswa nomor urut 3. Baiklah. Baik, selanjutnya pertanyaan yang terakhir oleh panelis yang terakhir kepadanya dipersilahkan. Oke, baiklah, untuk pasangan yang pertama, Pak. Sama jawabannya. Saya pertanyaan sama, Mam. Seandainya kalian terpilih sebagai pres dan wapres mahasiswa, apa yang akan kalian lakukan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya paslon nomor urut 1 dipersilahkan untuk menjawab, dan waktu maksimal untuk menjawab dan 3 menit. Dimulai dari sekarang. Dipersilahkan. Terima kasih atas pertanyaannya. Jika nantinya kami terpilih sebagai pemimpin, kami harus mampu menaungi semua mahasiswa dan harus bisa merangkulnya dengan baik, sehingga visi dan misi kami nantinya dapat berjalan
sesuai dengan apa yang kami cita-citakan dalam organisasi tersebut. Di dalam menjalankan organisasi itu juga ada etika-etika yang perlu diterapkan. Nantinya kita juga akan mengedepankan bagaimana semua aspirasi mahasiswa yang tertuang di dalamnya dapat kami jalankan dengan baik serta dapat direalisasikan dengan sebaik mungkin. Karena slogan kita, bersama waskita kita proses bersama, yang nantinya juga akan mewujudkan dari tema debat kandidat pada siang hari ini. Terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada pasangan calon nomor 1. Selanjutnya, sebelum kita lanjut ke sesi yang ketiga, kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada para panelis dan calon presiden mahasiswa yang telah menjawab pertanyaan dari para panelis yang sangat luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya kita masuk ke sesi yang ketiga, yakni tanya jawab antar kandidat calon presiden dan wakil presiden mahasiswa. Sebelumnya saya akan membacakan beberapa peraturan dalam sesi yang ketiga ini, yaitu para kandidat calon presiden dan wakil presiden mahasiswa diberikan waktu 2 menit untuk bertanya, dan para kandidat calon presiden dan wakil presiden mahasiswa yang menjawab diberikan waktu 3 menit. Kandidat calon presiden dan wakil presiden mahasiswa dipersilahkan menanggapi satu sanggahan jawaban tersebut dengan diberikan waktu maksimal 3 menit. Baik, untuk sesi yang ketiga ini kita akan dengarkan pertanyaan dari kandidat calon presiden dan wakil presiden mahasiswa nomor urut 1 kepada pertanyaannya kepada nomor urut 2. Mungkin bisa dipahami ya? Baik, selanjutnya kita persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Langsung saja, jika nantinya kamu terpilih menjadi presiden mahasiswa, upaya yang dilakukan selain memperkuat internal kampus, apa yang Anda lakukan? Terima kasih. Baik, dipersilahkan untuk kandidat calon presiden dan wakil presiden mahasiswa nomor urut 2 untuk menjawab, dan waktu maksimal untuk menjawab yakni 3 menit. Dimulai dari sekarang. Dipersilahkan untuk kandidat calon nomor urut 2. Baik, terima kasih. Selain internal, apa yang memang harus dilakukan? Ya jelas kita akan melakukan eksternal, teman-teman. Karena kenapa? Karena ketika internal kita sudah bagus, pasti kita akan di internal. Yang seperti saya sampaikan tadi, ya jangan muluk-muluk, teman. Perbaiki internal dulu, baru berbicara keluar masalah eksternal, gitu teman-teman. Jadi apa yang dilakukan ke internal. Jadi di sini kita bicara eksternal, teman-teman. Kita bisa melakukan studi banding keluar ketika internal kita sudah bagus nanti. Bukan tidak pede, teman-teman. Bukan tidak pede. Ya. Jadi itu memang harus kita lakukan. Mungkin seperti itu kandidat nomor 1. Terima kasih. Baik, selanjutnya mungkin ada sanggahan dari paslon nomor urut 1 kepada paslon nomor urut 2. Dipersilakan. Apakah nantinya dengan kamu lakukan studi banding itu menjamin mutu dari internal itu dapat meningkat? Baik ya, sanggahan yang sangat-sangat saya tunggu-tunggu. Ya. Oke, apakah mutu internal kita akan meningkat, teman-teman? Jadi ini adalah sebuah upaya yang memang kita lakukan, teman-teman. Yang memang harus kita lakukan. Upaya itu adalah usaha yang kita dapat untuk meningkatkan internal. Jadi pertanyaan Anda mengatakan bahwa apakah internal itu meningkat? Ya. Kita lihat saja nanti. Ya, kita tidak bisa pastikan, tapi kalau mahasiswa memang cerdas di sini mengikuti semua, maka akan meningkat. Yakin itu. Terima kasih. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada pasangan calon nomor urut 2. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada pasangan calon nomor urut 2. Selanjutnya pertanyaan yang kedua dari pasangan calon nomor urut 1 kepada pasangan calon nomor urut 3. Dipersilakan.
Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk paslon nomor 3, bagaimana kontribusi kalian nantinya jika kalian terpilih menjadi pemimpin? Baik, terima kasih. Mungkin pasangan calon nomor urut 3 bisa dipahami untuk soal yang pertama dari pasangan calon nomor urut 1 ya. Baik, bisa dijawab langsung dan waktu maksimal untuk menjawab itu 3 menit. Dimulai dari sekarang, dipersilahkan. Terima kasih untuk pertanyaannya, sangat luar biasa. Kalau kita bertanya tentang apa kontribusi nantinya, kita tidak bisa langsung gamblang menggambarkan bagaimana nantinya kontribusi kita sebelum kita menjabati kedudukan itu. Tapi nantinya seandainya jika saya terpilih, saya akan mengkontribusikan bahwa kelembagaan dan BEM Waskita Dharma itu akan selaras. Itu yang terpenting. Keselarasan yang saya bangun adalah nantinya adanya badan untuk profesi. Nah, yang nantinya badan profesi ini yang akan menyelaraskan antara lembaga dan internalisasi BEM itu sendiri. Tidak lingkup internal namun maupun eksternal. Seperti itu. Kontribusinya adalah kita sebagai capres dan cawapres ini sangat memiliki kontribusi penting. Katakanlah ini adalah bentuk kontribusi penting kita di sini. Dan kita sebagai pemimpin tidak mungkin diam jikalau nantinya ada suatu problematika. Karena pemimpin yang baik adalah pemimpin yang selalu hadir bersama rakyatnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari pasangan calon nomor urut 3. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada pasangan calon nomor urut 3. Baik, kandidat calon nomor urut 1 mungkin ada sanggahan untuk kandidat calon nomor urut 3. Dipersilahkan. Bagaimana nantinya jika lembaga dengan organisasi yang Anda pimpin itu tidak mencapai dalam menyelaraskannya? Apa yang perlu kalian lakukan? Baik, pasangan calon nomor urut 3 bisa ditanggapi untuk sanggahan dari pasangan calon nomor urut 3. Waktu maksimal untuk menjawab itu 3 menit. Dimulai dari sekarang. Iya, terima kasih. Bagaimana nantinya jika tidak ada keselarasan? Gunanya di sini adalah penyatuan antara dua kubu antara internal kampus dan kelembagaan kampus dan internal kampus. Itunya ada wajib adanya alternatif di sana. Makanya wadah yang saya bangun ini tujuannya untuk penyelarasan. Jadi kalau nantinya ada beberapa masalah problematika yang ada di dalamnya, itu harus adanya komunikasi, konsolidasi, argumentasi, dan perbanyak literasi dan relasi. Yang terakhir adanya aksi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sangat luar biasa kepada pasangan calon nomor urut 3. Suara pendukung dari kandidat calon nomor urut 1 mana? Baik, terima kasih. Selanjutnya, pendukung dari nomor urut 2 mana suara? Selanjutnya, suara pendukung dari kandidat calon presiden dan wakil presiden mahasiswa nomor urut 3. Baik, terima kasih. Jadi kita lanjut untuk sesi yang ketiga, yakni pertanyaan selanjutnya dari kandidat calon presiden dan wakil presiden mahasiswa nomor urut 3 untuk bertanya kepada pasangan calon kandidat nomor urut 1. Dipersilakan. Lagi sekali, pertanyaan yang pertama oleh kandidat calon presiden dan wakil presiden mahasiswa nomor urut 3 dipersilakan untuk bertanya kepada kandidat calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1. Baik, dipersilakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya pertanyakan,
bagaimana nantinya Anda mengkonsolidasikan serta merealisasikan minat dan bakat mahasiswa jika minat bakat mahasiswa itu lebih condong kepada organisasi eksternal kampus. Mengingat baik dan tidaknya BEM di kampus tidak hanya dilihat dari keterlibatan mahasiswa di dalam internal saja. Mungkin bisa dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin calon kandidat presiden dan wakil presiden mahasiswa nomor urut 3 bisa dipahami ya untuk. Baik, terima kasih. Bisa langsung dijawab untuk pertanyaan yang pertama. Waktu maksimal untuk menjawab itu 3 menit. Dimulai dari sekarang. Dipersilahkan untuk paslon nomor urut 1. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan mengupayakan merangkul sehingga nantinya mahasiswa dapat merealisasikan bakat minatnya itu sendiri. Kami mempersilahkan kalaupun mahasiswa mengikuti organisasi eksternal di kampus, akan tetapi kembali lagi dedikasi mahasiswa kembali lagi ke kampus. Jadi nggak apa-apa untuk menentukan jati diri mahasiswa, dipersilahkan untuk mengikuti organisasi eksternal, tetapi kembali lagi jati diri mahasiswa kembali ke kampus dan dedikasi mahasiswa juga kembali lagi ke kampus. Baik, terima kasih. Mungkin ada sanggahan dari calon kandidat presiden dan wakil presiden mahasiswa nomor urut 3 kepada calon kandidat nomor urut 1, dipersilakan. Terima kasih. Bagaimana jika nantinya organisasi eksternal kampus itu bertentangan dengan kelembagaan? Dan bagaimana cara Anda mengkoordinasi dan merealisasikan itu tanpa adanya suatu program untuk menjadikan alternatif di dalamnya? Terima kasih. Baik, bisa langsung dijawab untuk pasangan calon nomor urut 1. Waktu maksimal untuk menjawab 3 menit. Dimulai dari sekarang. Itulah gunanya pemimpin. Bagaimana kita bisa mencari solusi, mencari jalan tengah atas permasalahan-permasalahan yang ada, baik itu dari lembaga maupun dari non-lembaga. Sehingga nantinya keseriusan atau permasalahan-permasalahan yang kemungkinan terjadi, seperti halnya tidak adanya keselarasan antara lembaga dengan organisasi, kita bisa memecahkan bersama tanpa adanya pemecahan satu sama lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada calon kandidat nomor urut 1. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua dari kandidat calon presiden dan wakil presiden mahasiswa nomor urut 3 kepada calon kandidat presiden dan wakil presiden mahasiswa nomor urut 2. Dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui teman-teman semua, kita di sini hidup berdampingan dengan asas heterogen. Kita memiliki latar belakang yang beda, daerah yang beda, bahasa yang beda. Itu akan menjadi suatu titik yang harus kita pertimbangkan nantinya. Untuk menyingkat waktu, bagaimana Anda paslon nomor 2 ini mampu merawat heterogen yang ada di dalam kampus ini dengan menyatukan integritas untuk preventif dan inovasi apa yang Anda berikan kepada mahasiswa nanti sesuai dengan visi progresif yang Anda bawa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin calon kandidat nomor urut 2 bisa dipahami untuk pertanyaan dari paslon nomor urut 3. Baik, waktu maksimal untuk menjawab pertanyaan yakni 3 menit dimulai dari sekarang. Dipersilahkan. Baik, saya berdiri. Izin, terima kasih kepada rekan berpikir saya berikan saya pertanyaan. Oke, ini yang ditanya adalah bentuk dari program real yang akan dilaksanakan. Dari tadi saya tidak ada mendengar program real yang akan dilaksanakan, teman. Oke, perbedaan bahasa, ya, suku, ada yang dari Jawa, ada yang dari NTB, NTT dan lain sebagainya. Ya, untuk menyatukan itu teman-teman, nanti ketika saya menjadi presiden, ya, bersama dengan wakil presiden saya akan buat satu wadah namanya diskusi antar budaya. Yang itu forum di situ semua adalah mahasiswa yang berbeda-beda.
Jadi kita satukan di situ berbicara sharing berkaitan dengan apa sih di daerah itu ada apa, ya. Daerah di Jawa itu ada apa, di NTT ada apa. Jadi forum itu saya rasa sangat penting teman-teman, sangat penting ini. Dan itu belum ada, sehingga terlihat terpetak-petak yang Jawa EDW, Sumba sendiri, Lombok sendiri, terpetak-petak. Ya. Jadi oke, baik. Jadi saya harapkan nanti dengan adanya forum yang akan kami buat ini, itu menjadi solusi buat pertanyaan yang diajukan oleh rekan berpikir saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin ada sanggahan dari kandidat calon presiden dan wakil presiden mahasiswa nomor urut 3, dipersilahkan. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin sedikit menyinggung atau memberikan feedback ya yang saya akan sampaikan kepada saudara terkait dengan penyatuan itu tadi. Mungkin lebih kepada inovasi apa yang Anda tawarkan kepada kami nanti. Terima kasih. Baik, untuk paslon nomor urut 2 mungkin bisa dijawab langsung dan waktu maksimal untuk menjawab sanggahan itu 3 menit. Dimulai dari sekarang. Oke, persilakan. baik. Yang ini 02 digempur dengan program-program yang harus ditutup real, ya. Baik. Ya. Teman, jadi jika menanyakan inovasi, ya, inovasi di sini teman-teman, inovasi apa yang Anda berikan untuk penyatuan tersebut? Mungkin secara singkat teman-teman ya, itu tadi sudah saya jelaskan secara jelas gamblang, ya. Jadi forum itu diharapkan nanti bisa membuat apa istilahnya, menyatukan budaya-budaya yang ada di waskita itu. Mungkin itu saudara penanya. Jadi untuk inovasinya mungkin seperti itu, ya. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan dari calon presiden dan wakil presiden mahasiswa nomor urut 2. Pertanyaan yang pertama, yakni kepada paslon nomor urut 1, dipersilakan. Oh, baik, terima kasih. Saya akan bertanya untuk paslon nomor 1. Apa yang membuat Anda yakin untuk memilih cawapres Anda? Nah, sedangkan cawapres Anda ini kan berasal dari semester 1. Untuk pengalaman berorganisasinya itu masih dikatakan sangat minim. Nah, mengapa Anda begitu yakin untuk memilih cawapres Anda? Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin pasangan calon nomor urut 1 bisa dipahami pertanyaan pertama dari paslon nomor urut 2. Baik, dipersilakan untuk menjawab dan waktu menjawab pertanyaan itu maksimal 3 menit. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Menurut saya, semester dan tingkatan itu bukan sebagai standar seseorang dalam meraih ilmu pengetahuan dan wawasannya. Apakah ilmu pengetahuan dan ilmu wawasannya dibatasi akan hal itu? Enggak. Kita nggak tahu nilai dan mutu kualitas diri seseorang. Jadi jangan asal menyimpulkan kenapa harus memilih semester 1, semester lainnya banyak. Tidak, bukan hal itu yang kami pikirkan. Karena kami di sini nantinya akan menaungi seluruh mahasiswa, menaungi berbagai macam aspirasi mahasiswa, di mana nantinya semua mahasiswa butuh merealisasikan apa yang dijadikannya dia dalam beraspirasi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya mungkin ada sanggahan dari kandidat calon nomor urut 2 kepada kandidat calon nomor urut 1. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menyanggah, ya. Di sini kita berbicara soal, ya, tadi sudah disampaikan pemimpin itu akan memimpin orang banyak. Ya, waskita itu maksudnya tidak sedikit, kawan-kawan. Jadi di sini saya menyanggah, yang dibutuhkan oleh masyarakat itu adalah melihat ini loh pemimpinnya yang cocok. Apa kira-kira yang Anda membuat Anda tuh yakin, satu saja yang buat Anda yakin bahwa saya bisa mengambil semester 1, saya layak dikatakan pemimpin. Terima kasih. Baik, terima kasih.
Selanjutnya jawaban untuk sanggahan dari paslon nomor urut 2. Waktu maksimal untuk menjawab hanya 3 menit. Dimulai dari sekarang. Dipersilahkan. Saya yakin dengan wakil saya karena ilmu, pengetahuan, dan wawasannya saya sudah mengetahui kualitasnya. Sehingga nantinya mampu merangkul sekian banyak mahasiswa di bawah naungan kami untuk berproses bersama waskita kita bisa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada calon presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa nomor urut 1. Yuk, tepuk tangannya mana? Silakan kepada wakil berikan tepuk tangan kepada nomor urut 1. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua dari kandidat calon presiden dan wakil presiden mahasiswa nomor urut 2 kepada pasangan calon kandidat presiden dan wakil presiden mahasiswa nomor urut 3. Dipersilakan. Baik, terima kasih ya kepada moderator. Ya, saya akan bertanya kepada rekan kandidat nomor 3 ya, sahabat berpikir saya. Ya, terima kasih. Jadi seorang pemimpin itu ya, itu butuh kapasitas teman-teman. Dari tadi paslon nomor urut 3 berbicara aksi kontribusi. Saya tidak akan menanyakan ke depan ya, karena bisa saja apa yang katakan sekarang nanti tidak sama ya. Jadi saya bertanya, kontribusi apa selama ini yang sahabat berpikir saya diberikan kepada waskita? Mereka sudah semester 5 dan 7. Jadi itu semester lumayan tinggi. Kontribusi apa yang sudah dilakukan untuk teman-temannya di waskita Dharma? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kita dengarkan jawaban dari kandidat calon presiden mahasiswa nomor urut 3. Waktu maksimal untuk menjawab 3 menit. Dipersilakan. Saya sangat luar biasa. Di sini menanyakan apa kontribusi kita ketika kita ada di Waskita Dharma. Sudah banyak yang mengetahui, tidak perlu saya paparkan bahwa saya di Waskita Dharma adalah seorang volunteer. Volunteer adalah saya masuk dalam kelembagaan, dalam kampus. Tidak perlu kita menggagas bagaimana kontribusi kita di dalam cara, karena nilai seseorang tidak dilihat dari orang lain. Karena nilai kita sendiri kita yang tahu. Mungkin seperti itu ya. Mungkin kalau kontribusi yang ditanyakan secara realita, mungkin saya akan paparkan bagaimana kontribusi saya untuk di luar sana memperkenalkan Waskita Dharma dengan naungan lembaga eksternal, dengan saya memperkenalkan Waskita Dharma di BEM Malang Raya. Kan kontribusi seperti itu tidak perlu saya paparkan di sini. Yang tahu ketika Anda keluar di sana dan kalian pasti sudah tahu mana Waskita Dharma, disitulah kalian tahu mana kontribusi terbesar kalian. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin ada sanggahan dari kandidat calon presiden dan wakil presiden mahasiswa nomor urut 2. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi kata-kata tidak perlu teman-teman, itu paling sekali di sini saya. Itu tidak perlu, itu bagi saya sangat perlu sekali, saudara. Ya, sangat perlu sekali. Ya, jadi makanya sekecil apapun itu dikatakan, itu namanya transparansi. Yang kita dibilang tadi, transparansi. Jangan katakan bahwa tidak perlu. Jadi itu sangat penting. Jadi ini saya bahas sedikit volunteer ya. Mohon maaf. Itu beda posisinya dengan mahasiswa, teman-teman. Jadi itu konteksnya sudah berbeda. Ya, Anda bekerja itu konteksnya berbeda. Anda disebut bukan sebagai mahasiswa, Anda sebagai karyawan di situ, volunteer. Jadi mohon maaf, jadi itu konteksnya berbeda. Sumbangsih di sini tidak termasuk pada sumbangsih kepada mati. Anda digaji di situ. Ya, itu berbeda. Terima kasih. Mungkin itu terima. Baik, untuk audiens mohon tenang dulu ya. Kita dengarkan jawaban dari kandidat calon presiden dan wakil presiden mahasiswa nomor urut 3. Dipersilakan. Waktu maksimal untuk menjawab 3 menit. Oh ya, terima kasih. Untuk kalau mau menanyakan bagaimana kontribusi saya di luar sana, mungkin saya akan sebutkan ya. Coba Anda mengetahui ke BEM Malang Raya, siapa yang tidak mengenal Waskita Dharma dan siapa yang bawa? Mohon maaf, saya potong. Ini berapa kali sanggahan?
Silakan, moderator, kalau produksi moderator. Baik, mohon maaf, kita hanya menerima satu sanggahannya. Ya, terima Kita kasih. jawab. Ya, mohon moderator. Terima kasih moderator, informasi sejenak. Dari tadi perkataan dari paslon nomor 2 itu secara tidak langsung menjatuhkan dari paslon 1 dan paslon 2. Tolong lebih cerdas dalam menganalisis pertanyaan-pertanyaan yang bisa menyudutkan paslon lain ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan kepada kandidat calon presiden mahasiswa nomor urut 3. Mana suara pendukung dari kandidat calon presiden mahasiswa nomor urut 3? Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi yang keempat, yakni tanya jawab dari mahasiswa untuk para kandidat calon presiden dan wakil presiden mahasiswa. Sebelumnya saya akan bacakan kembali terkait peraturan dari sesi yang keempat ini, yaitu 4 perwakilan mahasiswa yang akan bertanya kepada masing-masing kandidat calon presiden dan wakil presiden mahasiswa. Diberikan waktu maksimal 3 menit untuk masing-masing calon presiden dan wakil presiden mahasiswa. Selanjutnya kepada audiens atau mahasiswa yang ingin bertanya kepada kandidat calon presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa, belum saya instruksikan ya, untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Oke, siap, terima kasih. Mungkin Mbak yang ada di depan yang pakai alma mater hitam dipersilahkan untuk bertanya. Jas. Oh ya, mohon maaf, jas hitam. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Let me introduce myself. My name is Andris Viliana. You can call me Andris. I come from 7B. So I have question for you all candidates. And please, I don't want to repeat my question. And I will use English because English, of course, is the basic provision for presidential and vice presidential candidates. What I want to ask to presidential and vice presidential candidates is to answer my and other part concerns. How do you support and accommodate students who will or have access, include it when it comes to making achievements? Moral and material support is needed. And this includes how to motivate other Waskita Dharma students to excel. I want to know your opinion about the outstanding students at Waskita Dharma and how do you save them? Thank you so much. Baik, terima kasih. Kami sampaikan kepada penanya yang telah bertanya dengan sangat luar biasa, memakai bahasa yang mungkin kadang kita pahami, mungkin tidak ya. Baik, selanjutnya kita dengarkan jawaban. Sebelumnya saya bertanya dulu kepada pasangan calon ya, masing-masing pasangan calon, apakah pertanyaan dari saudari di depan tadi bisa dipahami? Baik, terima kasih. Selanjutnya kita dengarkan jawaban dari pasangan calon kandidat nomor urut 2. Dipersilahkan. Waktu maksimal untuk menjawab 5 menit. Baik, ini ya saya akan menjawab sebisa saya teman-teman. Jadi di sini saya menangkap beberapa kata ya. How do you support katanya ya. Saya juga nggak tahu ini arti pastinya apa ya. Dan di situ ada prestasi gitu ya. Jadi mohon maaf saudara penanya jika saya salah nanti, saya menyimpulkannya bagaimana. Jadi di sini saya menyimpulkan, mohon maaf kalau salah ini ya. Saya menyimpulkan bahwa pertanyaannya itu berkaitan dengan support terhadap orang-orang yang berprestasi. Saya menyimpulkan seperti keadaan yang bertanya juga sekarang adalah salah satu mahasiswa berprestasi. Jadi saya simpulkannya dari situ. Okay?
Support. Jadi baik nanti ketika insya Allah saya menjadi presiden mahasiswa ya. Jadi orang-orang seperti Mbak Andis ini ya, saya perkenalkan mungkin ada yang belum kenal, itu orang-orang yang berprestasi ya, dan di Waskita Dharma ya lewat begitu saja. Ya mungkin banyak berita-beritanya di luar teman-teman. Ya di Waskita Dharma mungkin tidak semuanya tahu, ya tidak semuanya tahu bahwa. Jadi dari itu teman-teman saya menyimpulkan bahwa orang-orang berprestasi di Waskita Dharma itu tentu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya teman-teman. Dengan sebaik-baiknya apa? Untuk memotivasi teman-teman yang ada di sini bahwa ini kita punya mahasiswa berprestasi. Ya nanti kita buatkan forum. Saya lagi berbicara masalah program. Nanti kita buat forum seperti istilahnya seminar bagi teman-teman yang berprestasi. Jadi nanti teman-teman yang berprestasi itu menjadi materi di situ dan itu menjadi motivator para teman-teman sekalian. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah pada pasangan calon nomor urut 2. Dipersilakan. Selanjutnya kita dengarkan jawaban dari pasangan calon nomor urut 1. Dipersilakan. Waktu maksimal untuk menjawab 3 menit. Dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya kepada teman saya Andreas Wiliana selaku inspirator terkeren di Waskita Dharma Malang. Dengan pertanyaan ini, kami nantinya jika terpilih mengharapkan dia sebagai contoh, sebagai motivator untuk kalian dapat meningkatkan kualitas diri kalian. Kalian nantinya bisa menilai, oh aku tidak hanya stuck di sini, aku bisa seperti dia, aku dapat mencontoh kepintaran dia. Jadikan dia motivasi kalian untuk meningkatkan mutu diri kalian, untuk meningkatkan kualitas jati diri kalian. Tadi juga sempat ada pertanyaan, bagaimana kontribusi kalian jika nantinya dijadikan pemimpin untuk menyikapi hal demikian. Saya akan berusaha, saya akan meningkatkan kemampuan diri kalian. Banyak kemampuan-kemampuan yang perlu ditingkatkan dan saya mengetahui hal itu. Maka dari ini kami bertekad untuk mencalonkan diri guna meningkatkan kualitas diri kalian. Itu, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari calon kandidat nomor urut 1. Selanjutnya kita dengarkan jawaban dari calon kandidat nomor urut 3. Dipersilakan. Waktu maksimal untuk menjawab 3 menit. Dimulai dari sekarang. Terima kasih, pertanyaannya sangat luar biasa dari Andreas Wiliana. Mungkin pertanyaannya sedikit saya simpulkan adanya how do you ya, bagaimana materi secara material dan moral untuk menyupport motivasi dan memberi dukungan, mungkin seperti itu ya. Di sini nantinya ketika nanti kita akan memberi dukungan secara kelembagaan, jadi BEM nantinya akan mewadahi anak-anak yang mungkin berprestasi layaknya Mbak Andri sendiri. Nantinya kita akan membentuk badan profesi yang nantinya bukan hanya kita berbicara tentang internal saja. Nantinya kita akan keluar. Badan profesi ini nantinya akan menjadi jembatan untuk mahasiswa dan mahasiswi nantinya untuk lulus ke depan. Tidak hanya kita berpikir bagaimana cara pola berorganisasi saja, tapi implementasinya mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada kandidat calon nomor urut 3 atas jawabannya. Diberikan aplaus yang sangat luar biasa. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang kedua, dipersilahkan kepada mahasiswa untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Oke, mungkin dari Mas yang di depan. Ya, saya mau bertanya kepada 3 kandidat, apa yang saudara lakukan dan dengan bukti apa
yang saudara tunjukkan kepada kami mahasiswa untuk meyakinkan menjadi BEM sebagai penyambung lidah mahasiswa di dalam setelah saudara terpilih menjadi BEM, apa yang saudara lakukan terkait tema yang ditetapkan KPUM pada hari ini? Demikian. Baik, terima kasih. Saya bertanya dulu kepada para calon kandidat, apakah pertanyaan yang tadi bisa dipahami atau mungkin kurang jelas? Mungkin kurang jelas karena... Baik, terima kasih. Untuk yang penanya mungkin bisa diulang untuk pertanyaannya. Ya, yang bertanya untuk ketiga kandidat, apa yang saudara lakukan dan dengan bukti apa yang saudara tunjukkan supaya kami sebagai mahasiswa meyakinkan atau mempercayakan Anda untuk menjadi BEM di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Hospital Malang. Ketika saudara terpilih, apa yang Anda lakukan terkait dengan tema yang ditetapkan KPUM pada hari ini? Mengerti? Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua yang akan dijawab, untuk pertanyaan yang kedua yang akan dijawab terlebih dahulu oleh paslon nomor urut 3, dipersilakan. Waktu maksimal untuk menjawab 3 menit. Oh ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin nanti kalau salah pertanyaannya bisa dibenahi ya. Nah, di sini saya menangkap apa ya yang meyakinkan Anda harus memilih kita untuk menjadi presiden mahasiswa dan calon mahasiswa, wakil presiden mahasiswa. Mungkin seperti itu? Bisa diklarifikasi? Bisa. Bukti kenapa harus kalian memilih kita? Karena kita nantinya tidak hanya berbicara tentang internalisasi, kita berbicara tentang eksternal. Bukan kita tidak mementingkan internalisasi, tapi ketika kita tetap berada di internalisasi tapi kita tidak keluar, siapa yang akan mengenal kita? Karena internalisasi nantinya itu adalah untuk membangun budaya kita nantinya untuk berproses keluar. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih. Sedikit menambahkan. Oh ya, mohon maaf, silakan. Sedikit menambahkan apa yang meyakinkan sahabat teman-teman semua untuk mendukung kita. Pertama adalah tentu jelas visi-visi kita. Mungkin teman-teman semua mahasiswa bisa melihat dan mencermati dan mengamati langsung visi-misi kita, dan visi-misi kita itu hasil dari pemikiran kita sendiri dengan melihat situasi dan kondisi. Yang kedua adalah kita konsisten terhadap jawaban yang pertama adalah merawat heterogen dengan mendekatkan dengan pendekatan argumentasi dan komunikasi. Mungkin itu salah satu yang kami bawa dan meyakinkan teman-teman dari melihat dari latar belakang teman-teman yang berbeda. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada kandidat calon presiden mahasiswa nomor urut 3. Diberikan tepuk tangan yang meriah kepada calon kandidat presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa nomor urut 3. Selanjutnya kita dengarkan jawaban dari kandidat calon presiden dan wakil presiden mahasiswa nomor urut 1. Dipersilakan. Waktu maksimal untuk menjawab 3 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana cara kami meyakinkan mahasiswa untuk memilih kami sebagai pemimpin? Sesuai dengan visi dan misi saya, seluruh mahasiswa pasti sudah dapat mencernanya dengan baik. Tidak hanya itu, kami juga menguatkan slogan kita. Bersama waskita kita bisa berproses bersama, entah itu internal maupun eksternal. Kalau kita sama-sama sudah menguatkan tekad untuk berproses bersama, mari kita bersama-sama untuk merubah semuanya menjadi lebih baik lagi sesuai dengan tema yang dicita-citakan oleh KPUM sendiri. Terima kasih. Sudah cukup. Terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada calon kandidat presiden dan wakil presiden mahasiswa nomor urut 1.
Selanjutnya, jawaban yang terakhir dari kandidat calon presiden dan wakil presiden mahasiswa nomor urut 2, dipersilakan. Baik, terima kasih ya. Saya mengambil kata kunci kembali dari pertanyaan saudara mahasiswa, yaitu bukti real. Saya lagi berbicara masalah bukti real, teman-teman. Ya, baik. Dari awal, kalau kita bicara masalah bukti real, kami di sini ya, bersama dengan calon saya, kami tidak ujuk-ujuk tiba-tiba jadi paslon. Tidak, teman-teman. Ya, kami merintis dari nol. Ya, dari semester 1 kami berperan aktif di UKM-UKM yang ada di Wasita Dharma, teman-teman. Mungkin bisa melihat sendiri ya, saya tidak usah menyebutkan, bisa dilihat sendiri. Jadi itu bukti real bahwa kami meyakinkan diri pantas mencalonkan diri sebagai presiden mahasiswa dan calon wakil presiden mahasiswa gitu. Dan kaitannya dengan tema yang telah diberikan, teman-teman. Jadi memang kreativitas itu dibutuhkan oleh seorang pemimpin, teman-teman. Ya, mungkin sudah saya sampaikan tadi dari awal bahwa berkaitan dengan tema yang diberikan, ya, kita akan mengembangkan UKM-UKM yang ada di sini, membangun kembali UKM-UKM yang ada di sini. Itu demi kemajuan Wasita Dharma, karena jantung dari sebuah perguruan tinggi adalah kegiatan mahasiswa, teman-teman. Jadi tanpa ada mahasiswa, ya tidak ada kegiatan di kampus. Terima kasih. Mungkin seperti itu pendapat materi. Sudah cukup untuk jawabannya. Terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada pasangan calon nomor urut 2. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang ketiga, dipersilakan kepada mahasiswa untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Oke, saudara yang paling belakang sana, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati Ketua Yayasan Siswa Wasita Dharma Malang beserta jajarannya, namun tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Dan yang saya hormati tanpa terkecuali, saya ingin bertanya kepada calon-calon presiden dan wakil presiden. Yang ingin saya tanyakan, terobosan seperti apa yang akan kalian berikan atau goalsnya seperti apa ke depannya? Dan apa dari ketiga calon ini terpilih, kebanyakan kalau sudah terpilih mereka tuh lupa apa dan tujuannya yang disampaikan saat ini. Jangan sampai di hati lain di mulut. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari mahasiswa yang akan dijawab terlebih dahulu atau yang pertama oleh pasangan calon kandidat nomor urut 1, dipersilakan. Waktu maksimal untuk menjawab 3 menit. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya yang pertama tadi mengenai terobosan apa yang akan dilakukan jika kalian terpilih. Dan kebanyakan jika terpilih lupa dengan janjinya. Saya di sini tidak berbicara muluk-muluk, tidak berkata banyak-banyak. Kami di sini mengupayakan bagaimana nantinya visi dan misi kami dapat terrealisasikan dengan baik, baik itu dalam lingkup kampus maupun lingkup sosial nantinya. Jadi untuk mungkin terobosan apa yang akan dilakukan nantinya dapat dilihat dari gambaran program kita secara kasar yang telah terpaparkan tadi, seperti mengadakan UKM olahraga, mengadakan UKM seni, dan lain sebagainya. Itu yang di bidang non-akademis. Untuk bidang akademisnya sendiri, kita nanti dapat adu banding debat atau enggak lomba isai dan lain sebagainya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas yang ada dalam diri mahasiswa itu sendiri. Terima kasih. Sudah cukup untuk jawabannya. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada pasangan calon nomor urut 1. Baik, teman-teman, tepuk tangan yang diberikan kepada
pasangan calon nomor urut 1. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir dari audiens atau mahasiswa kepada calon kandidat presiden dan wakil presiden mahasiswa. Oh ya, mohon maaf. Jadi, baik kita dengarkan jawaban kedua dari calon kandidat presiden dan wakil presiden mahasiswa nomor urut 2, dipersilakan. Baik, terima kasih saudara penanya dan moderator. Di sini saya akan menjawab teman-teman. Salah satu ini pertanyaan saya salah satu bentuk keresahan dari mahasiswa ini, mewakili sekali mahasiswa. Terobosan apa? Lagi-lagi yang ditanyakan adalah real. Kalau terobosan itu bukan kita menjawab upaya-upaya. Jadi saya juga bisa menambah upaya. Saya akan mengupayakan ini. Dan cara kita untuk mengupaya itu apa, teman-teman? Oke, jadi begini. Saya contohkan begini, saudara penanya. Saya tadi menggemborkan dan mengaktifkan kembali kegiatan mahasiswa yang ada di Pontianak. Yang sempat mati suri, 2 tahun mati suri, teman-teman. Ya, saya punya trik gitu. Ya, perhatikan, dengarkan baik-baik ya. Nanti supaya ketika saya tidak laksanakan, silakan dituntut ya. Nanti saya upayakan, teman-teman. Ya, kalau Pak Jokowi punya namanya kartu Indonesia Pintar, ya. Kalau saya punya namanya kartu tanda anggota UKM. Nah, dengar, fungsinya kartu tanda UKM itu tidak jauh beda dengan sertifikat PPLK yang diberikan, teman-teman. Jadi nanti kita akan bekerjasama dengan bagian akademik tadi untuk dan syarat pengambilan ijazah nanti kita upayakan menggunakan kartu tanda UKM, anggota UKM. Itu kita akan upayakan. Insya Allah kita akan bekerjasama dengan bagian akademik. Dengan cara itu maka seluruh ini istilahnya terikat, harus ikut karena ini syarat pengambilan ijazah. Jadi saya rasa dengan trik seperti itu kita bisa mengaktifkan kembali kegiatan-kegiatan mahasiswa yang ada di seluruh Kota Malang. Terima kasih untuk seperti itu. Baik, kita cukup untuk jawabannya. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada calon kandidat nomor urut 2. Selanjutnya kita dengarkan jawaban dari kandidat calon nomor urut 3. Dipersilakan, waktu maksimal untuk menjawab 3 menit. Terima kasih untuk pertanyaannya sangat luar biasa. Di sini apa terobosan yang akan kita bawa nantinya? Dari Paslon 3 sendiri kita mungkin sudah memberitahu ya dari tadi. Untuk Paslon 3 itu memberikan terobosan tentang adanya organisasi profesi. Organisasi profesi ini adalah nantinya menaungi beberapa mahasiswa yang memiliki potensi-potensi yang di luar dari UKM itu. Karena kita tahu sendiri bahwa UKM di Waskita Dharma itu hanya beberapa. Mungkin ketika kita mau mengaktifkan kembali UKM itu, mungkin ada beberapa mahasiswa yang tidak tertarik di dalamnya. Makanya di sini adanya organisasi profesi di sini menyangkut segala lini. Jadi apapun yang Anda mau, di sini kita akan memberikan. Seperti itu. Organisasi profesi ini nantinya kita akan berkolaborasi dengan prodi kita yang baru, terutama bisnis digital, sehingga kita tidak ada keterlambatan dalam segi digitalisasi. Jadi tidak mengacu tentang UKM saja, tapi kita nantinya punya jalur untuk semester 7 dan semester selanjutnya kita akan membangun relasi ke lembaga LSO dan BSO, lembaga semi otonom dan badan semi otonom. Mungkin demikian. Sedikit menambahkan terkait apakah nanti jikalau menjadi pimpinan Bapak Presiden dan Wakil Presiden akan cenderung berubah terhadap janjinya. Saya tegaskan sekali lagi seperti ini, teman. Saya pernah baca suatu buku karya Kiai Haji Agus Salim yang mengatakan pemimpin itu menderita, dan saya dengan tegas dan konsisten di sini, teman-teman. Untuk itu akan tidak sampai terjadi hal-hal yang demikian. Maka saya tekankan sekali lagi, Paslon 03 akan teguh dengan prinsip visi misi kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Paslon nomor urut 2. Nomor urut 3, mohon maaf, diberikan aplaus yang sangat luar biasa kepada pasangan calon nomor urut 3. Selanjutnya kita
Belum ya? Selanjutnya pertanyaan terakhir dari mahasiswa atau audiens kepada calon kandidat presiden dan wakil presiden mahasiswa. Mungkin dari sebelah depan sudah semua tadi ya? Yang dari depan. Pas ya Pak. Pas. Saksi itu. Baik, dari sebelah sini kita. Mohon maaf, saksi nggak boleh bertanya ya. Jadi. Katanya boleh sama ketua, aku sudah usulkan sama ketua. Oke, baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon maaf ya audiens. Jadi untuk pertanyaannya itu kami terima dari audiens yang ada di sebelah sini. Baik, terima kasih. Kepada audiens yang bertanya dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai organisasi kampus ya, di kampus kan ada dua, internal dan eksternal. Ini mengenai organisasi eksternal kampus. Bagaimana jika lembaga kampus menentang organisasi eksternal itu? Jika anda ini mengambil jalan tengah dan tidak dapat mengatasi masalah itu, terus apa tindakan kalian selanjutnya? Dan sedangkan organisasi eksternal itu diminati oleh banyak mahasiswa. Terima kasih. Baik, berikan tepuk tangan kepada penanya yang terakhir. Selanjutnya kita dengarkan jawaban yang pertama dari kandidat calon presiden dan wakil presiden mahasiswa. Dimulai dari calon kandidat presiden nomor urut 2, dipersilakan. Waktu maksimal untuk menjawab 3 menit. Baik, terima kasih kepada saudara materi. Ya. Ini berbicara masalah eksternal lebihnya ya, tidak membahas internal. Ya. Jadi ini organisasi eksternal antara lembaga. Permasalahan itu tidak mungkin didahulukan oleh lembaga. Punya kepentingan apa lembaga itu mempermasalahi organisasi eksternal? Tidak ada. Ya, mahasiswa silakan berorganisasi eksternal, silakan tidak apa-apa. Jadi, tapi ketika ada masalah, saya berani menjamin bahwa itu bukan gara-gara lembaga. Tidak ada kepentingan lembaga di situ. Ya, yang punya kepentingan adalah organisasi eksternal tersebut. Macamlah bentuk cara kelakuannya. Ya, jadi saya rasa permasalahan-permasalahan itu bisa kita redam dengan membuat satu forum yang saya bilang tadi, forum diskusi itu kita bikin di situ. Tapi namun ketika memang terlalu berlebihan, ya, misalkan menyuarakan saya SPP turunkan dan lain sebagainya, itu tadi saya mengatakan bahwa kita bikin forum diskusi antar apa istilahnya ya, antar kelas juga bisa. Jadi saya tahu teman-teman di sini yang berorganisasi eksternal dan internal, kita gabung jadi satu di situ. Jadi insya Allah itu akan meredam permasalahan tadi. Saya tidak berani menyatakan bahwa itu 100%, tapi setidaknya meredam konflik-konflik yang ada misalkan lembaga dengan organisasi eksternal. Saya tidak di sini saya mengatakan bahwa lembaga tidak ada kepentingan terhadap organisasi internal. Terima kasih. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan kepada calon kandidat nomor urut 2. Selanjutnya kita dengarkan jawaban dari calon kandidat nomor urut 3. Dipersilakan. Waktu maksimal 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih untuk penanya yang sangat luar biasa. Mungkin permasalahan antara kelembagaan internal dan eksternal itu tidak akan luput dari sebuah organisasi. Apalagi kita adalah sebuah organisasi yang besar. Nah, untuk meredam bagaimana caranya untuk kelembagaan itu bertentangan dengan eksternal nantinya, kita membuat satu cara, yaitu nantinya memperbanyak literasi. Karena ketika literasi kita banyak dan cara pandang dan cara berpikir kita peka terhadap isu-isu yang memang harus dibawa nantinya, itu insya Allah nantinya tidak ada
permasalahan yang tidak dapat diselesaikan. Karena peka terhadap isu-isu internal dan eksternal itu perlu, sangat-sangat perlu. Mungkin kalau nantinya memang terjadi permasalahan antara eksternal dan kelembagaan, nantinya ada beberapa tahap yang kita terangkan pada misi kita, yaitu konsolidasi yang pertama, yang komunikasi, konsolidasi, penyatuan argumentasi, dan banyak literasi dan relasi. Yang ketiga adanya aksi. Aksi di sini yang saya tawarkan adalah aksi nyata untuk merangkul semuanya. Tidak ada pemetaan antara blok A, B, dan C. Nantinya kita akan merangkul semua internal dan eksternal untuk menjadikan keselarasan. Mungkin demikian. Terima kasih. Sudah cukup untuk jawabannya? Baik, terima kasih. Berikan aplaus yang sangat luar biasa kepada calon kandidat nomor urut 3. Selanjutnya kita dengarkan jawaban yang terakhir dari kandidat calon presiden dan wakil presiden mahasiswa nomor urut 3. Dipersilakan. Mohon maaf, calon kandidat nomor urut 1. Waktu maksimal untuk menjawab 3 menit, dimulai dari sekarang. Oh ya, mohon maaf, 3 menit ya waktunya. Dipersilakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan mengupayakan untuk tetap transparansi seperti misi yang telah dijelaskan tadi. Jadi bagaimana upaya dalam menangani hal itu, kami akan mencari jalur tengah antara lembaga dengan organisasi eksternal itu dapat sama-sama berjalan dengan baik. Karena apa? Organisasi eksternal juga dapat membantu dalam peningkatan mutu kita. Lingkupnya juga dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Tidak hanya monoton harus di dalam lingkup kampus. Jadi sebisa mungkin kami akan mengupayakan bagaimana nantinya semuanya dapat berjalan dengan beriringan antara lembaga dengan organisasi eksternal. Jadi sama-sama dapat mengambil sisi positifnya, dapat mengambil sisi baiknya, dan nantinya sama-sama akan diraih, baik itu ilmu pengetahuannya maupun wawasan lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kandidat calon presiden dan wakil presiden mahasiswa nomor urut 1. Baik, karena dari sesi yang keempat sudah selesai, jadi kita lanjut ke sesi yang terakhir atau sesi yang kelima, yakni frase atau slogan. Masing-masing kandidat menyampaikan frase atau kalimat persuasif dalam durasi 1 menit. Baik, untuk penyampaian frase atau slogan yang pertama dimulai dari kandidat calon presiden dan wakil presiden mahasiswa nomor urut 1. Dipersilahkan. Waktu maksimal 1 menit dimulai dari sekarang. Demikianlah pendapat kami. Kami sampaikan terima kasih banyak kepada KPUM dan juga para panelis serta audien yang hadir pada siang hari ini. Kami adalah mahasiswa dari mahasiswa, oleh mahasiswa dan untuk mahasiswa. Pilih kami, dukung kami, karena kami akan bekerja secara totalitas, bukan hanya formalitas. Kami bekerja secara nyata, bukan hanya wacana. Jangan lupa pilih kami di tanggal 17 Desember 2022. Hidup nomor 2, hidup nomor 3, tapi coblos nomor 1. Bahagia bersama, cerdas bersama, ciptakan mutu dan integritas serta kualitas yang bagus. Bukan hanya sekedar orasi, bukan hanya sekedar narasi, tapi kami akan beraksi untuk merealisasikan visi dan misi kami. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Bersama kita bisa berproses bersama. Sekian, terima kasih. Baik, berikan tepuk tangan yang sangat meriah kepada pasangan calon kandidat presiden dan wakil presiden mahasiswa nomor urut 1. Selanjutnya kita dengarkan penyampaian frase atau slogan
dari kandidat calon presiden dan wakil presiden mahasiswa nomor urut 2 dipersilakan. Waktu maksimal 1 menit. Baik, terima kasih. Mohon izin rekan-rekan paslon 1 dan 3 yang akan berpikir saya. Ya, di sini saya tidak banyak. Saya ingin menggemborkan ya, slogan mahasiswa yang lama sudah tidak terdengar. Ya, jadi ketika saya mengatakan hidup mahasiswa, karena semua mengatakan hidup mahasiswa. Sepakat? Kita mulai. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Baik, terima kasih. Jadi pada kesempatan ini saya mengatakan bahwa kenalilah calon pemimpin kalian. Ya, saya tahu bahwa kalian itu lebih pantas untuk nilai. Ya, ingat jangan salah pilih. Ya, jangan salah pilih. Ya, jangan salah pilih. Sekali lagi saya katakan jangan salah pilih. Ini saya ulangi. Kenapa? Karena nanti penyesalan akan di kemudian hari. Ya, jangan salah pilih. Pilihlah yang pasti dan yang pasti adalah nomor 2. Saya ulangi slogannya yang kerja nyata sukses bersama. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada calon kandidat nomor 2 yang telah menyampaikan frase atau slogan. Baik, selanjutnya kita dengarkan penyampaian frase atau slogan dari kandidat calon presiden dan wakil presiden mahasiswa nomor urut 3. Dipersilahkan, waktu maksimal untuk menyampaikan 1 menit. Terima kasih untuk mahasiswa-mahasiswa yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Hidup mahasiswa! Mungkin tidak banyak ya, slogan kita hanya adaptif, kolaboratif, dan inovatif. Demokrasi adalah salah satu pesta bagi kita semua. Jadikan ini adalah ajang untuk menentukan calon pemimpin yang bijak dan adil. Maka untuk itu pasangan calon 03 siap untuk merangkul kalian bersama. Calon pemimpin sudah berpapan pada diri kita bersama. Bergerak bersama tahun 3 menuju kita dalam yang progresif. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kandidat calon presiden dan wakil presiden mahasiswa nomor urut 3. Baik, selanjutnya karena dari beberapa sesi sudah kita lalui dan kita sudah mencapai puncak dari acara debat kandidat presiden dan wakil presiden mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Waskita Dharma Malang 2022. Maka dari itu saya moderator pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada para panelis dan para kandidat calon presiden mahasiswa, karena acara sudah selesai, dipersilahkan untuk meninggalkan tempat debat kandidat. Oh baik, sebelum bubar kita ada sesi foto ya, foto bersama antara para calon kandidat dan para panelis yang sudah hadir pada hari ini. Baik, mungkin untuk semua teman-teman atau audiens dimohon untuk maju ya. Kita ada sesi foto bersama para calon kandidat presiden dan wakil presiden mahasiswa yang sangat luar biasa.